Lah, kok nggak sesuai sama ekspektasiku sih? Pernah ngalamin seperti itu? Hai guys, apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini aku bakalan ikutan posting bareng BookTube ID yang sebenarnya judulnya itu buku yang melebihi ekspektasi kalian. Tapi sebelum video dimulai, kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini ke teman-teman. Adalah buku yang melebihi ekspektasi aku. Aku ada beberapa buku sejujurnya, dan waktu aku mau baca tuh kayak, alah aku lo beli ini karena hype. Mungkin gak bakalan sebagus itu, gak bakalan sebagus yang dibilang orang-orang. Tapi ternyata setelah baca aku gagal move on. Bahkan ada yang berhasil bikin aku gak baca buku selama 2 bulan. Ya, buku yang pertama adalah Caraval Series karya Stephanie Gerber. Jujur aku waktu baca buku ini tuh kayak no expectation, kayak udah bilang ke diri aku sendiri kayak gini, buku ini lo nge-hype banget dan banyak banget orang yang suka sama buku ini, dan aku rasa bukunya nggak sebagus itu gitu. Tapi setelah baca ternyata aku tuh oleng sama semuanya, mulai dari dunianya, karakternya, ceritanya, alurnya, plotnya, semua itu buat aku kayak jatuh cinta. Karena dunia Caraval tuh emang secantik itu, dan aku tuh selama baca merasa bahwa aku tuh di Caraval. Nah, terus ada karakter yang namanya Dante, itu berhasil buat aku kayak halu selama 2 bulan. Dan buat aku selama 2 bulan tuh nggak baca apapun. Kamu menghancurkanku, wahai Caraval Series. Dan jujur sih, buku ini udah aku review juga, dan buku ini tuh wajib banget buat kalian baca kalau kalian tuh suka magical fantasy gitu, karena emang sebagus itu menurutku. Next, yang kedua ada Conventions by Minato Kanae. Waktu baca buku itu aku berekspektasi yang lumayan tinggi, karena dia kan penulis Jepang pertama yang nulis thriller selain Akio Shirakawa yang aku baca, dan aku ekspektasinya buku ini bakalan vibe-nya sama kayak bukunya Akio Shirakawa. Dan buku ini kan nge-hype banget waktu pertama kali aku baca, jadi pasti bakalan gak sesuai sama ekspektasi aku. Dan buku ini kan juga ada filmnya, dan aku juga nonton filmnya, dan aku sama filmnya tuh kayak kurang suka gitu loh. Tapi setelah baca tuh aku malah kayak bilang kayak gini diri aku, gila sih ini novel tuh bagus banget. Kok kepikiran gitu loh, ibu yang lagi sakit hati melakukan hal itu kepada seseorang yang notabene muridnya sendiri gitu. Kok tega gitu loh. Tapi ya wajar sih, namanya juga emak-emak gitu kan, kehilangan anaknya yang dia sayang banget gitu. Dan aku juga sempat berpikir kayak novel ini gila sih, kayak sakit banget. Dan novel ini tuh berhasil naikin level aku lebih dari yang aku ekspektasikan. Terus yang ketiga masih thriller lagi, yaitu ada novel yang namanya Rahasia Patung Garam karya Kak Ruimaita. Jujur waktu aku baca tuh kayak baca sinopsisnya, sadis nih, tapi kayaknya berlebihan deh. Mungkin buat narik pembaca gitu. Aku sempat mikir kayak gitu, karena beberapa kali aku baca buku thriller lokal dan aku nemuin kayak sinopsisnya tuh dilebih-lebihkan gitu. Tapi ternyata setelah baca tuh kayak ini tuh lebih sakit daripada sinopsis yang ada di belakang bukunya. Dan jujur aku selama baca tuh kayak bergidik gitu loh, kayak ngeri banget selama bacanya, emang sesadis itu. Dan apalagi disitu kan kayak step-step dia bunuh sampai gimana mayatnya itu dipatungin pakai garam, itu kan dijelasin gitu kan, sampai aku tuh kayak bacanya tuh gila sih, nggak doyan makan karena emang sesak itu bukunya. Dan itu adalah novel thriller yang aku rekomendasiin banget buat kalian baca kalau kalian pengen kenalan sama thriller lokal. Yang keempat, lumayan banyak ya buku yang melebihi ekspektasi aku. Yang keempat ini adalah buku yang genrenya akhir-akhir ini baru aku baca. Karena sejujurnya aku tuh kalau baca si genre ini tuh nggak pernah kelar, karena emang nggak suka sama gaya penulisannya, nggak suka sama ceritanya, dan nggak suka sama konsepnya yang gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata setelah baca buku ini, aku tuh kayak merasa kayaknya aku harus menyelami si genre ini deh. Kayaknya aku tuh perlu explore si genre ini dan menemukan penulis yang tepat di genre ini, yaitu adalah Journal of Terror karyanya Kak Sweta Kartika. Jujur aku sumpah enggak menyangka banget kalau novel horor tuh bisa kayak gitu. Karena selama ini yang aku baca novel horor itu kayak ada ibu hamil diteror sama setan ini karena pengen anaknya. Terus ada si orang ini bisa ngelihat ini, akhirnya dia diteror sama ini. Tapi tuh Journal of Terror-nya Kak Sweta Kartika tuh the next level gitu loh. Kayak dia tuh nyeritain ada cowok namanya Prana sama cewek namanya Sukma. Dia itu titisannya ini gitu, dan tugas mereka itu adalah menjaga keseimbangan dunia ini gitu. Wah, nagih banget buat aku, apalagi gaya penulisannya Kak Sweta itu estetik banget dan bagus banget. Dan buat aku tuh ngebuat aku tuh nggak bisa
buat berhenti baca, dan lagi nungguin banget buku ketiganya Journal of Terror, karena setelah baca buku keduanya kan ditulisi bahwa akan ada petualangan lebih lanjut dari Prana dan Sukma di buku ketiganya. Dan aku udah tanya ke penerbit Clover kalau bukunya bakalan coming soon. Jadi oke, kayaknya itu aja ya teman-teman, videonya nggak jelas banget ya. Dan beberapa buku yang aku udah sebutin tadi tuh udah aku review dan bakalan aku kasih linknya di description box. So itu aja, mohon maaf kalau nggak sesuai sama ekspektasi kalian. See you next video guys, bye-bye.